Kalau Tasik sudah ngomong ideologi, saya memang gitu, orang tidak benar. Tapi kalau ideologi sudah diobok-obok di masyarakat, apapun akan salah. Apapun akan salah. Membahasa Istariman Syahidan gitu, di mana mau benar, di mana mau syahid, kamu urusan kayak lah gitu. Ideologi ahli sunnah wal jamaah itu diobok-obok dengan cara apapun. Oke. Karena kita harus fair, Pak. Menunjukkan fair. Saya Syiah, dakwah ke Syiah di Tasik bahwa saya orang Syiah fair. Dah, nggak ada dakwah. Saya Muhammadiyah dakwah, nggak pernah yang protes. Wahabi biasa, hanya persoalan perang ideologi. Kalau dia terbuka sebagai Wahabi, kayak Sunnah, saya Wahabi, selesai waktu itu. Oke, kamu Wahabi, silakan dakwah. Tapi kita renung. Gitu. Jangan berselubung di balik kekuasaan lalu dia akan merebut ideologi lain yang kita tidak sepahami. Tiba-tiba datang ke Tasik, gitu, merusak konstelasi beragama di Tasik, sampai ajengan-ajengan dipanggil gara-gara Amin. Walaupun bapak-bapak tidak terbuka, oh ini bukan gara-gara Amin, jelas gara-gara si Amin. Kalau si Amin tidak lapor ke Mendagri, si Amin tidak lapor ke Wiyagus, Kapolda yang sekarang nggak ada, nggak mungkin jadi, nggak ada sejati. Dan mestinya, kalau memang ini salah, kenapa leading sektornya ditarik dan dicari? Jadi jangan merubah, kalau membangunkan macan yang sedang terlibat. Iya, waktu nasi Amin dan hancur ke pesantren, anjing jihad dia mah bisa dihalang, masih ngalah kemana jihad wajib hukum gitu loh, terbenang. Dan Syiah selalu memakai politik untuk memutus keributan. Berarti harus mencari titik siapa yang buat ribut. Kalau misalnya di nasional lagi ribut ijazahnya Jokowi kan sederhana, tinggal Jokowinya diselesaikan, nggak bakal ribut lagi. Sama di tes itu, kalau ini pengen selesai, si Amin hadirkan. Oh, kalau betul kita ngobrol, kalau Amin tidak mau, saya tidak mau ngakui, oke, saya akan buka bukti-buktinya bahwa Amin adalah Syiah. Akan saya buka. Persoalannya, kunaon mau dilapor ke hibah, anu aja nah. Coba kenapa? Emangnya dari hibah? Cuma pesantren, Polres, Kejaksaan, Dandim, dan terus yang lain-lain. Gitu. Yang linear ini kan enggak. Ya kedua, kenapa ngelapor itu? Kiainya tidak sumbernya. Pemda terbukti berkorupsi dengan menggelontorkan TPPU lah. Kan gitu kudu nama gue. Tapi kenapa ini sasarannya ke sini? Iya, lu kan jujur. Disebut Syiahmu, NU lain, Muhammadiyah komo. Tapi ngobok-ngobok aja kan gak hubungan teteh. Maksudnya itu, jadi klarifikasi. Kalau kita harus klarifikasi, oke, tapi kita klarifikasi bareng, berhadapan dengan Syiah. Kita klarifikasi bareng, kita hadir dengan ajengan Mimin. Amin silakan datang di sini, dihadapan. Kita klarifikasi kan? Kalau lu bukan Syiah, silakan buktikan. Kalau lu Syiah, aku aja Syiah. Enggak sama Syiah, dapat kembali kebukan dan tidak menyalahi undang-undang kan? Bahkan dengan ini, dia punya agenda. Artinya punya hidden agenda. Apa agendanya? Dengan ini dia akan merusak citra kiai, sehingga akan rusaklah pesantren. Dengan rusaknya pesantren, maka hilanglah pesantren Tasikmalaya. Dan itu dibiarkan. Real konflik itu karena ketua DRI jika Burona ditapal kuda teroristik dan segala macam, dan tidak ada satupun APH itu. Pelaporan puluhan tokoh agama di Kabupaten Tasikmalaya ke polisi oleh Amir Mahfud alias Aming rupanya belum tuntas. Hingga kini, kasus tersebut masih memendam bara panas hingga membuat solidaritas eksponen 96 turut terbakar. Perwakilan kumpulan para aktivis yang terlibat dalam gerakan Tasikmalaya yang berujung pada kerusuhan 1996 itu mendatangi Polres Tasikmalaya pada Kamis 1 Mei 2025. Mereka datang dengan membawa setumpuk tuntutan. Selain menuntut kejelasan tentang keyakinan Aming Syiah atau bukan,
Eksponen 96 pun mempertanyakan pengusutan dana hibah yang hanya menyasar pesantren hingga mempersoalkan keabsahan armada bus Prima Jasa yang diduga syarat pelanggaran. Saya sudah beberapa kali audiensi di Dewan itu tentang perusahaannya Amin. Amin ini kan orang yang tidak punya konstitusi. Dalam aturan di Kota Tasik itu tidak ada yang namanya terminal lain. Sampai hari ini laporan itu polisi nggak ada yang berani. Saya sudah melapor ke Lantas dulu, ke pusat, lapor ke Dir Lantas Jabar, disuruh ngecek seluruhnya. Padahal saya sudah ngecek, datanya bisa. Mobilnya berapa, yang dipakai berapa, kan gitu. Jadi setiap hari itu plat nomornya juga. Yang lain hari ini ganti platnya. Cek semuanya. Dalam audiensi ini, Habibudin menyesalkan adanya perlakuan istimewa dari aparat hukum kepada Amir Mahfud. Menurutnya, aparat terlihat gerak cepat dalam respon laporan Amir Mahfud yang dikenal sebagai pengusaha dan politikus. Tapi, jika yang membuat laporan merupakan orang biasa, perlakuan aparat tampak berbeda. Namun, penilaian itu ditepis Kasat Reskrim Polres Tasikmalaya, AKP Ridwan Budiarta. Ia menegaskan, kepolisian selalu berpijak pada asas equality before the law. Semua warga negara tanpa kecuali diperlakukan sama di depan hukum.